Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di cerita sebelum tidur. Hari ini aku akan menceritakan novel yang berjudul Rumah untuk Ali yang ditulis oleh Len Liu. Kalian mau kemana? Tanya Ali takut-takut. Keberaniannya langsung lenyap saat orang-orang yang ada di ruang keluarga yang dulu selalu memberinya tatapan hangat kini malah menatapnya tajam. Seketika Ali merasa sedih dan takut di waktu bersamaan sampai-sampai harus meremas celana kulot yang dia gunakan. Makan di luar. Nata menjawab dengan nada dingin karena tidak ada satupun dari ketiga kakaknya maupun ayahnya menjawab. Tapi Ali udah masak, makan di rumah aja ya. Ali masak sop iga untuk kalian. Abimanyu berlalu tanpa memberikan respon, menganggap keberadaan Ali tidak pernah ada. Sementara Rendra berdecak kasar. Gak ada yang minta lo masak, udah sana lo makan masakan lo sendiri, ucap Rendra. Kemudian menyusul langkah Abimanyu. Samuel dengan sengaja menabrakkan pundaknya dengan pundak Ali dan lalu berlalu diikuti dengan Nata yang tidak mengucapkan apapun. Kini tinggal Ali berdua dengan Saripta. Lo perusak suasana, Ali, tutur Saripta yang ikut menabrakkan pundaknya dengan pundak Ali seperti apa yang Samuel lakukan. Ali tidak membiarkan Saripta berlalu begitu saja dan menahan bayu cowok itu. Ketika Saripta berbalik, dia menatap mata kakak sulungnya itu dengan sorot sendu. Kalau begitu Ali boleh ikut. Embusan napas besar Saripta terdengar. Dengan kasar dia mengepas tangan Ali sambil berujar, tahu diri lah minimal, mending lo makan sendiri masakan lo yang rasanya kayak sampah itu. Setelah Saripta berlalu, Ali pergi dari ruang keluarga dengan langkah lunglai. Dia lalu menghempaskan tubuhnya ke kursi meja makan, mencoba meredam perasaan sakit atas kata-kata dan tindakan ayah dan kakak-kakaknya. Non, ayah sama kakak makan di luar, Bi. Senyum getir Ali terukir, matanya mulai diisi oleh cairan benih. Li gak diajak, Bi. Li juga mau ikut. Li juga mau makan bareng di luar sama kakak dan ayah. Bi, Li sedih sekali. Tangis Ali pecah. Dia menenggelamkan wajahnya dalam lipitan tangannya di meja. Bi Ina mengusap lembut punggung majikannya. Tangisan Ali terdengar sangat pilu, menyuarakan luka yang sangat menyakitkan di hatinya. Namun seperti biasa tak ada yang bisa dia lakukan selain menemani nona mudanya itu dalam diam. Sakit, Bi. Di sini sakit banget. Ali menepuk-nepuk dadanya berharap sakitnya dapat berkurang agar dia dapat bernapas dengan tenang. Sabar, Non, sabar ya. Tangis Bi Indah pun akhirnya ikut pecah bersama dengan tangis Ali. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam saat Ali duduk termenung di halaman samping rumahnya. Matanya menerawang, menatap langit malam yang menampilkan keindahan ratusan bintang yang bertebaran seperti kilau permata di kain gelap. Sedangkan bulan yang setengah tersembunyi di balik awan tipis menambah kesan indah pada langit yang membiru gelap. Angin mulai sepoi-sepoi membuat dedaunan menari di udara. Cahaya samaran dari lampu memancarkan nuansa hangat. Pemandangan taman yang hijau tampak megah di bawah cahaya remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan menarik di setiap sudut. Suara musik karya Putri Nabila, penyanyi favorit Ali, mengalun.
mengisi ruang hening di tengah sepinya malam. Posisinya saat ini tengah duduk di sofa halaman samping yang atapnya transparan. Tempat ini biasanya dipakai berkumpul oleh kakak dan teman-temannya, tetapi berhubung ayah dan kakaknya belum kali, Ali memutuskan untuk duduk di sana. Jemari Ali meraih buku catatan berukuran 14 x 20 cm yang sempat diabaikan. Matanya terpejam sejenak sebelum akhirnya mulai mengurat bait-bait puisi di sana. Setelah selesai, Ali menghembus napas pelan, sementara tangannya mengeratkan kain tipis yang membalut tubuh. Udah, di sana menyenangkan kan? Ali bertanya sambil menatap langit malam, berharap sang bunda dapat mendengar perintihannya dari sini. Udah, kenapa tinggalin Ali sendiri? Kenapa kita nggak pergi bareng aja waktu itu? Atau paling nggak biarin aja Ali yang pergi seharusnya dah. Suara Ali semakin lirih. Dia bahkan harus melampiaskan sakitnya dengan meremas selimut yang dikenakan. Ingatannya saat dia ditinggalkan oleh ayah dan kakak-kakaknya untuk pergi makan di luar terbayang lagi. Rasa sakit itu pun kembali terasa. Ali paham semua caci maki dan pengabaian yang dia terima adalah bentuk rasa sakit terpendam yang tidak bisa dengan lantang mereka suarakan. Mereka memilih melampiaskan dan menyalahkan kepergian bunda pada Ali, agar setidaknya sakit mereka dapat terurai. Sayangnya mereka lupa, Ali juga ikut mengambil peran sebagai orang yang sudah terlukai dalam cerita ini. Pada suatu hari di grup mereka biologi mania, Aji, jelek banget nama grupnya. Daripada kayak sebelumnya, kaku kayak boneko nebo kering. Tipenya lo alay banget. Lagian yang buat nama grupnya Ali tahu, lu parah banget nama grupnya dikatain li. Ih, parah banget Aji. Kan mana orang jadi sedih lo sih. Bercanda li. Keren kok namanya grupnya. Udah. Mending pada OTW ke sekolah. Kamu udah berangkat, Sel? Kalau belum, aku mau bareng boleh? Bang Jule udah gak bisa antar jemput lagi. Ya, gue udah mau sampai ke sekolah li. Apa lo mau dijemput sama supir gue? Nanti biar gue minta tolong bapaknya ke rumah lo. Gak usah, Sel, gak enak. Ya udah, bareng sama gue aja li. Kata Aji, gue baru mau OTW ini. Nah, ya udah bareng Aji aja. Gak usah Ji, gak apa-apa. Ini nanti gue minta antar sama kakak-kakak aja. Emang mereka pada mau? Kata Selena. Udahlah, sama aja li. Beneran gak usah. Ini aku udah mau OTW juga kok. Kalian semua hati-hati ya. Ali mematikan ponselnya sambil menghela napas pelan. Tentu saja dia berbohong. Mana mungkin kakak-kakaknya ada yang mau mengantar. Mereka pasti menolak mentah-mentah dan berakhir mengatainya beban keluarga. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6:15, yang artinya masih tersisa 45 menit lagi sebelum gerbang ditutup. Ali bingung sekali, sungguh dia sangat ingin menerima penawaran Aji. Namun, mengingat bagaimana ayah memukulinya semalam itu membuatnya mengurungkan niat. Sedangkan untuk memaksakan diri menaiki angkutan umum pun rasanya Ali belum sanggup. Dia masih dihantui ketakutan akan mengulangi kejadian yang sama. Dan memikirkan itu saja membuat tubuhnya bergetar. Maka opsi terakhir yang bisa Ali pilih adalah berjalan kaki ke sekolah.
pribadi pun tak bisa karena dia belum cukup umur. Penyesalan hingga di benaknya, kenapa tadi tidak bangun lebih awal. Namun mengingat tidak banyak waktu yang tersisa, Ali segera memasang tas warna birunya di pundak. Dia menyempatkan diri menatap cermin, melihat pantulan dirinya sendiri dalam balutan seragam putih abu, lengkap dengan cardigan biru yang digunakan untuk menutupi lukanya. Semangat Ali, ucapnya, lalu berjalan meninggalkan kamarnya. Ali keluar kamar bersamaan dengan Rendra yang juga baru keluar kamar. Penampilan baru bangun Rendra berbanding berbalik dengan penampilan Ali. Cewek cantik itu tersebut menebak jika kakaknya ada kelas siang. "Kak, boleh antar aku?" Kalimat tersebut ingin sekali Ali utarakan, tapi akhirnya dia urungkan karena melihat Rendra berlalu begitu saja. Saat tiba di tangga terakhir, Ali bertukar pandang dengan Nata yang tengah menyantap sarapan di meja makan. Lalu sedetik kemudian kakak kembar itu menarik pandang kembali fokus pada makanan di mejanya. Ali sendiri memilih melanjutkan langkahnya menuju sekolah. Sementara itu rupanya bukan hanya Nata yang menyadari keberadaan Ali. Samuel dan Rendra juga yang ada di meja makan menyadarinya. "Berangkat sama siapa dia? Dengar-dengar Bang Jole udah gak bisa antar," ucap Rendra setelah menengguk minumannya. "Naik angkot kali, atau naik ojek online, atau apalah mungkin," sahut Samuel asal. "Ini beneran lo semua pada lupa ya? Dia kan ada trauma karena hampir dilecehin waktu naik angkot." Kunyahan Nata melambat mendengar penuturan Rendra. Sementara pergerakan Samuel terhenti sejenak. Benar, mereka memang melupakannya karena mereka tidak ingin mengingat apapun yang berkaitan dengan Ali selepas Bunda berpulang. "Ya udahlah, urusan dia mau jalan kaki atau naik apa kek, salah sendiri. Makin besar kok makin beban," ucap Samuel tidak acuh. Dia memilih menikmati nasi goreng buatan Bi Ina yang lezatnya tidak ada bandingan. Samuel dan Rendra kembali sibuk sendiri, sehingga yang tersisa hanya seorang cowok yang tenggelam dalam lantunannya. "Jir, beneran jalan kaki tuh anak," kata-kata Samuel membuat Nata yang tengah memperhatikan lampu merah menoleh. Terlihat olehnya Ali tengah menyeberangi zebra cross kala lampu berubah hijau untuk menyeberang jalan. Rupanya Samuel mengenali sosok tersebut dari tas dan kardigan biru yang selalu Ali gunakan. "Barengan aja kali ya," ucap Nata, berhasil membuat kembarannya lebih terkejut lagi. "Di, ngapain? Biar aja deh jalan kaki biar tau rasa," Samuel merespon tidak terima. "Tapi masalahnya ini hari Senin, Sam, bisa dihukum 2 kali lipat. Dia kalau telat, sadar atau tidak, Nata baru saja mengkhawatirkan adiknya." Samuel memicingkan mata dengan raut sinis. "Jangan bilang lo peduli sama dia." "Nat, sadar, dia yang bikin Bunda meninggal. Sam, gak akan sudi gue khawatir sama dia." Nata meremas pelan setir mobilnya. "At least kita lakuin ini atas rasa kasihan sesama manusia." Samuel mengempas tubuhnya pada sandaran kursi. Dia malas berdebat dan menyerahkan keputusan pada Nata yang menyetir. "Terserah lo deh." Tanpa disangka, sewaktu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, Nata langsung memasang lampu sen kiri. Dia menepikan mobilnya beberapa meter dari lampu merah agar tidak mengganggu lalu lintas, dan berhenti tepat tak jauh dari Ali. "Cepetan!" teriak Samuel seraya menyembulkan wajahnya dari jendela. Senyum Ali mengembang sempurna mendengar teriakan itu. Dia mempercepat langkah bergegas menaiki mobil
sebelum kakaknya berubah pikiran. Sejuk itu yang pertama Ali rasakan setelah duduk nyaman di kursi belakang. Terlihat jelas bulir-bulir keringat memenuhi kening dan lehernya. Wajar saja karena cewek itu sudah berjalan lebih dari 1 kilometer. Bahkan rambut hitam sepunggung yang diikat menjadi satu terlihat lepek dan berantakan. "Makasih kak," ucap Ali dengan tulus. Natas dan Samuel tidak menjawab, keduanya membiarkan suara musik dan radio mengambil alih. Ali sendiri mencoba tidak ambil hati, setidaknya dia bersyukur karena kedua kakaknya membiarkannya berangkat bersama. Makin nyusahin aja loh hidup di dunia, celetuk Samuel tanpa kata pembuka. Ali yang pemula yang semula tengah mengamati jalanan dari jendela dengan perasaan senang, mendadak terpaku. Satu kalimat itu berhasil membuat Ali merasa hatinya ditikam oleh pisau. Terlalu banyak hal yang gak bisa lo lakuin sendiri. Kalau gitu gunanya lo hidup tuh apa? Nyusahin orang-orang di sekitar lo doang. Hah? Lo doang kah? Lanjut Samuel lagi. Remasan Ali semakin kuat pada gantungan squishy di tasnya. Dia sedikit tidak menyangka akan diserang kata-kata menyakitkan sepagi ini. Langit pagi hari yang semula terlihat cerah di mata Ali perlahan diisi oleh awan-awan gelap, selaras dengan perasaannya saat ini. "Maaf, hanya kata itu yang mampu Ali ucapkan. Maaf, kata itu yang seharusnya tidak dia ucapkan. Nyatanya hidup dan tubuh menjadi sosok yang menyusahkan orang sekitar bukan keinginannya sama sekali.